Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di video part 8. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai ingkar sunnah, yaitu suatu paham yang menolak kedudukan sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, materi ini penting karena apa? Karena dapat membantu kita memahami mengapa hadis memiliki kedudukan yang sangat penting setelah Al-Quran. Nah, pengertian ingkar sunnah. Secara bahasa, ingkar berarti tidak mengakui, menolak, atau mengingkari. Nah, sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Dengan demikian, ingkar sunnah adalah paham atau kelompok yang menolak sunnah atau hadis Rasulullah SAW sebagai sumber ajaran Islam, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ada juga yang menolak seluruh hadis, ada pula yang hanya menerima hadis mutawatir dan menolak hadis ahad, atau hanya menerima hadis yang dianggap sesuai dengan pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Nah, dalam pandangan mayoritas ulama Islam, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hal ini karena Rasulullah SAW bukan hanya menyampaikan wahyu, tapi juga menjelaskan isi Al-Quran melalui ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau. Oleh sebab itu, menolak sunnah berarti menghilangkan salah satu sumber utama dalam memahami syariat Islam. Nah, memahami pengertian ingkar sunnah membuat kita menyadari pentingnya hadis dalam kehidupan seorang muslim. Tanpa hadis, banyak ayat Al-Quran tidak dapat dipahami secara rinci. Setelah mengetahui pengertiannya, kita juga perlu mengetahui bagaimana sejarah muncul paham ingkar sunnah. Nah, para ulama menjelaskan bahwa benih-benih ingkar sunnah ini sebenarnya sudah muncul sejak masa awal Islam, meskipun belum berkembang menjadi sebuah kelompok besar. Nah, pada masa modern, paham ini berkembang kembali melalui beberapa tokoh yang berpendapat bahwa Al-Quran saja sudah cukup dijadikan pedoman hidup tanpa memerlukan hadis. Nah, di Indonesia sendiri, pemikiran seperti ini juga pernah muncul, tetapi tidak berkembang luas karena bertentangan dengan pemahaman mayoritas ulama dan lembaga-lembaga keislaman. Nah, perkembangan ilmu hadis yang sangat maju justru menjadi bukti bahwa umat Islam sejak dulu telah berusaha menjaga keaslian sunnah Rasulullah SAW. Para ulama melakukan penelitian terhadap sanad dan matan hadis agar dapat dibedakan mana hadis yang sahih dan mana yang tidak. Karena itu, anggapan bahwa seluruh hadis tidak dapat dipercaya itu tidak sesuai dengan fakta sejarah perkembangan ilmu hadis. Nah, lalu apa yang menjadi alasan kelompok ingkar sunnah menolak hadis? Mari kita bahas pada bagian berikutnya. Nah, kelompok ingkar sunnah mengemukakan beberapa alasan dalam bentuk hadis. Di antaranya, yang pertama, menganggap Al-Quran sudah cukup. Mereka berpendapat bahwa seluruh ajaran Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga hadis dianggap tidak diperlukan lagi. Padahal banyak ayat Al-Quran yang bersifat umum dan memerlukan penjelasan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, meragukan keaslian hadis. Nah, sebagian dari mereka beranggapan bahwa hadis baru dibukukan beberapa waktu setelah Rasulullah SAW wafat, sehingga keasliannya diragukan. Namun, para ulama telah menjelaskan bahwa hadis telah dijaga melalui hafalan dan penulisan sejak masa Rasulullah SAW, kemudian dikodifikasi secara resmi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan yang ketiga, adanya hadis palsu. Nah, mereka juga menjadikan keberadaan hadis maudhu sebagai alasan untuk menolak seluruh hadis. Padahal justru karena adanya hadis palsu, para ulama mengembangkan ilmu hadis agar dapat membedakan hadis yang sahih dari hadis yang palsu. Nah, melalui pembahasan ini, kita memahami bahwa kelemahan sebagian riwayat tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak seluruh hadis. Sebagaimana adanya uang palsu tidak berarti semua uang adalah palsu. Keberadaan hadis maudhu juga tidak berarti semua hadis tidak dapat dipercaya. Nah, setelah mengetahui alasan-alasan yang dikemukakan oleh kelompok ingkar sunnah, para ulama memberikan berbagai bantahan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan praktik para sahabat. Nah, yang pertama yaitu Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah SAW berfungsi menjelaskan Al-Quran. Yang ketiga, para sahabat selalu berpegang pada sunnah. Nah, bantahan para ulama terhadap ingkar sunnah menunjukkan bahwa hadis bukanlah ajaran yang berdiri sendiri, melainkan penjelas dan pelengkap terhadap kandungan Al-Quran. Karena itu, Al-Quran dan sunnah tidak dapat dipisahkan dalam memahami syariat Islam. Nah, selain memberikan kebantahan terhadap kelompok ingkar sunnah, para ulama juga mengemukakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sunnah merupakan sumber hukum Islam.
Nah, kehujahan sunnah berarti bahwa sunnah Rasulullah SAW memiliki kekuatan sebagai dasar hukum dalam Islam. Dalil mengenai kehujahan sunnah ini berasal dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80 yang bunyinya, barang siapa yang menaati Rasul maka sungguh ia telah menaati Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa menaati Rasulullah SAW sama dengan menaati Allah Subhanahu Wa Taala karena Rasulullah menyampaikan petunjuk berdasarkan wahyu. Selain itu Allah juga berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Nah, ayat ini menjadi dasar bahwa umat Islam wajib menerima ajaran Rasulullah SAW baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam sunnah beliau. Yang kedua, dalil dari hadis. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berperang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa keselamatan umat Islam terletak pada berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah secara bersamaan. Nah, dalil-dalil tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan sunnah sangat kuat dalam Islam. Sunnah bukan sekedar pelengkap, tapi menjadi sumber hukum yang menjelaskan, merinci, dan menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ingkar sunnah adalah paham yang menolak sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran Islam, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, pahaman ini muncul dengan berbagai alasan seperti menganggap Al-Quran sudah cukup, meragukan keaslian hadis, atau menjadikan adanya hadis palsu sebagai alasan untuk menolak seluruh hadis. Namun pandangan tersebut telah dibantah oleh para ulama melalui dalil-dalil Al-Quran, hadis, serta praktik para sahabat. Nah, Al-Quran sendiri juga memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasulullah SAW, sedangkan sunnah berfungsi menjalankan dan merinci kandungan Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran dan sunnah merupakan dua pedoman utama yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami ajaran Islam. Demikianlah pembahasan mengenai ingkar sunnah berdasarkan buku Ulumul Hadis karya Dr. Haji Abdul Majid Khan, MAG. Semoga materi ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya sunnah sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Dengan mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu memahami ajaran Islam secara utuh dan tidak memisahkan Al-Quran dari sunnah Rasulullah SAW. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.